Shalom adik-adik teens yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kakak dikasih kesempatan lagi untuk share firman Tuhan buat adik-adik teens semuanya. Adik-adik, kakak akan mulai dengan satu tebakan buat adik-adik teens. Buat adik-adik yang sudah punya akun YouTube, adik-adik segera komen ya kalau bisa jawab. Kakak akan tampilkan gambar berikut ini. Adik-adik lihat ada titik-titik dan titik-titik ya. Titik yang pertama itu ada 7 titik. Titik yang kedua ada 5 titik. Kira-kira jawabannya apa? Kakak akan kasih clue-nya. Clue-nya coba adik-adik lihat ya. Segera komen kalau yang tahu jawabannya, karena kakak akan berikan souvenir buat adik-adik yang teens yang bisa menjawab secepatnya. Yang pertama kali menjawab di komen di YouTube yang adik-adik sedang tonton, yang sedang adik-adik lihat pagi ini. Kakak kasih lihat gambarnya. Oke, kira-kira siapa dan siapa? Kakak percaya adik-adik banyak yang tahu nih jawabannya. Kakak kasih waktu untuk adik-adik menjawab. Segera menjawab adik-adik di ruang komen yang sudah tahu jawabannya. Aduh cepat. Yang pertama kali jawab nanti segera hubungi call center atau Instagram dari Rising Eagle di Instagram ya adik-adik ya. Oke. Ya, jawabannya adalah titik-titik yang pertama adalah Abraham dan Ishak. Siapakah mereka? Mereka berdua adalah bapak dan anak. Pastinya adik-adik sudah tahu keturunan dari Abraham adalah anaknya Ishak. Kalau adik-adik lihat peristiwanya tadi, adik-adik lihat bagaimana Abraham diuji imannya oleh Tuhan waktu dia saat itu ya, yang adik-adik lihat gambarnya tadi. Tetapi yang luar biasa, anaknya yang disuruh Tuhan untuk dikorbankan, Abraham taat adik-adik ya. Dan Ishak pun taat. Ishak pun taat sama bapaknya, luar biasa. Ya, sehingga apa yang terjadi? Adik-adik lihat gambar berikut ini. Malaikat Tuhan dari sorga, dari langit mengatakan apa kepada Abraham? Kalau adik-adik lihat gambar ini, ayatnya ada di Kejadian 22. Kita baca sama-sama. Adik-adik yang di rumah baca, kakak akan bacakan juga bersama-sama ya. Kejadian 22, 1, 2, 3 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16-nya. Adik-adik yuk yang di rumah masih baca ya. 1, 2, 3 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah, ini janji Tuhan adik-adik kepada Abraham. Ayat 17, katakan begini, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Coba adik-adik lihat. Waduh, janji Tuhan sama Abraham itu luar biasa. Memberkati berlimpah-limpah. Keturunannya kayak bintang di langit banyaknya. Waduh, bintang di langit gak kehitung adik-adik. Berarti keturunannya akan banyak. Seperti pasir di tepi laut juga gak mungkin kita hitung itu pasir di laut itu satu-satu butir. Waduh, banyak banget ya. Dan keturunannya akan menduduki semua kota-kota musuh. Wih, luar biasa.
Karena iman Abraham yang taat kepada Tuhan, berkat Tuhan terjadi, janji Tuhan terjadi kepada Abraham, adik-adik. Lalu yang luar biasa di sini, bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, itu terjadi juga kepada keturunannya. Siapa keturunannya? Ishak keturunannya. Janji Tuhan kepada Abraham, sama janji Tuhan juga kepada Ishak. Jadi Tuhan itu memberikan warisan janjinya kepada keturunannya Ishak. Ya, jadi adik-adik, banyak orang pengen namanya warisan, ya, warisan harta pastinya, ya, nggak mau warisan utang, ya. Tetapi ini luar biasa, kalau namanya janji Tuhan diwariskan kepada keturunan, wah itu dahsyat, karena yang memberikan warisan itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Amin, adik-adik, ya. Jadi, waduh, ini luar biasa. Janji Tuhan kepada Abraham berlaku juga kepada Ishak. Jadi, dari keturunan ke keturunan ke keturunan, sampai akhirnya kepada kita juga, keturunan dari Abraham, nenek moyang kita. Adik-adik yang percaya katakan amin, ya. Coba kita lihat janji Tuhan kepada Ishak. Kalau janji Tuhan kepada Ishak itu ada di Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Kakak akan bacakan, adik-adik juga bacakan di rumah, ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Wow, luar biasa adik-adik. Artinya gini, selama kita anak-anak Tuhan, mendengar firman Tuhan, memelihara hidup kita di dalam firman Tuhan, ya, keturunan kita nantinya itu akan terus menerima janji Tuhan. Ya, kenapa sekarang saat ini kita diberkati Tuhan? Karena ada keturunan di atas kita, yaitu orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, opa oma gitu, ya, adik-adik, ya. Jadi adik-adik yang kasih Tuhan itu luar biasa loh, ya. Janji Tuhan kepada Abraham sama diberikan juga kepada Ishak, anaknya. Artinya Tuhan itu, ya, kalau bahasa Inggrisnya God keeps his promises. Artinya Tuhan memegang janjinya. Bahkan dikatakan Tuhan selalu memegang janjinya. Bukan hanya memegang janjinya, tetapi selalu. Artinya setiap janji Tuhan selalu ditepati. Katakan yes. Kalau manusia janji bisa lupa, ya. Kakak jujur pernah janji, pernah lupa juga. Orang tua kita mungkin pernah janji, pernah lupa juga. Teman kita, saudara kita pernah janji, pernah lupa juga. Tetapi Tuhan luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus kita enggak pernah ingkar janji. Bahkan dia selalu menepati janjinya. Luar biasa adik-adik teens yang dikasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, adik-adik. Ya, jadi adik-adik pegang janji Tuhan selalu, ya. Karena itu kalau kita baca Alkitab, ayat firman Tuhan itu menguntungkan kita banget adik-adik. Karena di dalam firman Tuhan itu semua janji Tuhan, kalau kita percaya, ya, seperti Abraham percaya kepada Tuhan, ia diberkati, kita juga diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh memegang janji firman Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan dulu. Walaupun manusia cenderungnya kepengen melihat janji Tuhan atau perkara besar digenapi dulu, kemudian baru percaya. Itu manusia pada umumnya, ya. Bukti dulu baru percaya gitu, ya. Tapi sama Tuhan adik-adik, walaupun Tuhan belum menyediakan, walaupun Tuhan belum kasih lihat janjinya terjadi, tapi akan terjadi, pasti terjadi. Kita percaya dulu adik-adik, ya. Jangan seperti Thomas, murid Tuhan Yesus, yang bilang aku mau bukti dulu, aku mau cucukin tanganku dulu ke lubang pakunya tangannya Tuhan Yesus sama lambungnya Tuhan Yesus. Itu Thomas adik-adik, dia lihat dulu baru percaya. Tapi kita anak-anak Tuhan, ayo kita pegang janji Tuhan. Yang mau katakan yes, puji Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Jadi Yohanes 20 ayat 29b itu firman Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Amin. Jadi adik-adik, kita percaya aja sama firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti firman Tuhan banyak janjinya kepada kita. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Itu terjadi adik-adik dalam kehidupan kita. Asal kita pegang janji firman Tuhan, kita percaya, kita lakukan firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin adik-adik ya. Jadi adik-adik, memang menunggu adalah sesuatu hal yang membosankan. Kapan nih janji Tuhan tergenapi? Namun menunggu janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Pasti terjadi, cuma waktunya aja. Ya, adik-adik pasti tahu lagu ini kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin, adik-adik ya. Lewati cobaan, ku tetap, apa adik-adik? Adik-adik teens. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, adik-adik teens yang kasih Tuhan. Ya, jadi kita jangan meragukan janji Tuhan. Ya, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh, orang tua kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya janji Tuhan terjadi. Lalu bagaimana dengan orang tua? Mungkin di antara adik-adik yang sedang lihat ibadah live streaming ini, tapi papa mamaku belum dalam Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, belajar percaya sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, keturunanmu nanti ke bawahmu, itu akan menerima janji Tuhan adik-adik. Ya, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada keturunan kita. Amin, adik-adik ya. Kakak juga dari keluarga yang papa mama kakak dulu belum dalam Tuhan. Dalam satu keluarga, kakak dulu yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi kakak pegang janji Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Keturunan kakak, anak-anak kakak, seperti adik-adik tahu, kakak punya 2 anak perempuan ya. Dua-duanya puji Tuhan, ya lulus kuliah. Dua-duanya, satu psikolog, satu kedokteran, itu semua itu janji Tuhan buat keturunan orang-orang benar tidak akan ditinggalkan. Ya, Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati. Ya, semua bukan karena kehebatan manusia, bukan kehebatan kakak sebagai maminya, tapi semuanya karena berkat Tuhan. Ya, janji Tuhan buat setiap kita. Ya, jadi adik-adik kita jangan meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini COVID masih ada nih, ya kita nggak bebas untuk bergerak. Ya, kita nggak bisa bebas seperti dulu. Ya, adik-adik teens, kita belum ibadah ya kan, masih ibadah online di rumah. Ya, belum ibadah di gereja. Apalagi adik-adikmu juga, sekolah minggu juga masih di rumah. Kita terbatas. Ya, sepertinya kok pertolongan Tuhan tuh lelet banget nih. COVID udah setahun lebih. Bentar lagi COVID ulang tahun lagi nih ya, bulan Februari ini ya. Malah udah setahun dia ulang tahun nih ya. Adik-adik jangan nyanyiin ya panjang umurnya ya buat COVID ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik teens yang dikasih Tuhan, kelihatannya pertolongan Tuhan itu kayaknya lelet gitu ya. Kok Tuhan gak gercep sih gitu ya, gak cepet-cepet sih. Pokoknya waktu Tuhan yang terbaik, kita percaya aja. Pasti waktu Tuhan yang terbaik. Amin ya. Walaupun memang menunggu itu suatu hal yang membosankan. Ya, kakak ulangi lagi. Namun menunggu janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya, puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan. Jadi nantikanlah janji Tuhan dengan penuh iman dan percaya bahwa apapun yang Ia janjikan pasti akan Ia genapi. Ya, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan, tapi pasti Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya buat setiap kita. Jadi kita percaya aja, adik-adik, percayalah ketika kita tetap setia dalam masa proses, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menikmati setiap janji-janjinya. Ya, jadi taatilah kepada Allah bukan demi mendapat berkat, melainkan karena percaya kepadanya. Adik-adik, kita taat, kita percaya Tuhan pasti beri yang terbaik, ya kita tinggal percaya kepada Tuhan. Ya, kita jangan sampai melupakan janji Tuhan. Ya,
Makanya bisa putus asa, bisa stres karena lupa tuh sama janji Tuhan. Tapi kalau kita ingat janji Tuhan, kita nggak akan stres. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita nggak akan down jadinya. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita akan terus percaya kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 ini janji Tuhan loh buat kita. Kita pegang ya adik-adik ya. Ibrani 13 ayat 5, yuk kita baca sama-sama, kita renungkan, kita hafalkan. 1, 2, 3. Ini kata Tuhan loh ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waduh, jadi dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama kita, adik-adik ya, adik-adik teens. Ya mungkin orang tua bisa meninggalkan kita, sahabat kita aja bisa meninggalkan kita, ya. Teman baik kita yang kita rasa dia baik, tapi ternyata waktu kita lagi susah, ternyata dia meninggalkan kita. Tapi luar biasa, Tuhan berjanji kepada setiap kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan. Tuhan mewariskan janjinya kepada keturunan, terus keturunan ke bawah kita, keturunan ke bawah kita. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menepati janjinya dan mewariskan janjinya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada keturunan kita. Seperti Abraham diberikan janjinya kepada Tuhan, lalu diwariskan kepada Ishak keturunannya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, mari adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa. Ya, jangan sampai stres seperti di Jepang adik-adik. Ya, kakak akan putar sebentar video tentang di Jepang. Di Jepang itu memang yang percaya Tuhan Yesus sedikit banget adik-adik ya, berapa persen doang yang percaya Tuhan Yesus. Sayang sekali, banyak yang bunuh diri adik-adik ya. Selain wanita yang bunuh diri, ya anak-anak remaja seusia adik-adik juga bunuh diri. Ya mereka stres karena mereka nggak bisa bersosialisasi dengan bebas ya, sama seperti kita di Indonesia adik-adik ya. Jadi mereka bunuh diri. Lewat video ini kita jangan ikutan mereka ya. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan mau kalau iblis mengintimidasi kita bahwa kita sendiri. Kamu lagi sendirian, nggak ada yang mengasihi engkau, nggak ada yang memperhatikan engkau. Jangan dengerin adik-adik ya. Itulah si iblis, dia ingin mengintimidasi kita dan tujuannya satu, supaya kita stres lalu kita bunuh diri seperti yang di Jepang ini. Ingat loh adik-adik ya, kalau bunuh diri itu adalah jalan tol menuju ke neraka. Kita jangan sampai ikut iblis yang jahat, yang mengintimidasi kita bahwa kita sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu menepati janjinya buat setiap kita. Kakak akan putar video ini sebagai renungan buat kita semua, buat adik-adik teens. Dan jangan sampai ikutan mereka, orang-orang yang di Jepang, karena mereka memang kebanyakan belum percaya Tuhan Yesus. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kakak akan putar video ini, silakan adik-adik saksikan dan kita berdoa supaya orang-orang di Jepang juga, ya anak-anak muda di Jepang seusia adik-adik, mereka boleh dikasih kesempatan percaya Tuhan Yesus seperti adik-adik, sehingga mereka juga punya pengharapan seperti kita. Silakan adik-adik lihat video berikut ini.
Kita sudah melihat video dari Jepang ini ya, adik-adik, bagaimana banyak yang bunuh diri, jumlahnya lebih besar bahkan dari yang meninggal karena COVID. Mari adik-adik kita tutup mata, kita berdoa. Biar Tuhan terus memberikan hati kepada kita, hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak stres, sehingga kita tidak punya kepingin untuk bunuh diri, karena Tuhan ada bersama kita. Janjinya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mari yang percaya adik-adik, yang mau pegang janji firman Tuhan, mari angkat tanganmu. Kakak akan berdoa buat adik-adik, dan kakak akan doa berkat buat adik-adik. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan saat ini, anak-adik teens ya Tuhan. Kau memberkati, Kau ingatkan mereka akan janji-Mu ya, dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari janji Tuhan. Manusia bisa mengingkari janji, tapi Engkau tidak pernah mengingkari janji ya Tuhan. Biar kami terus ingat Tuhan akan janji-Mu, sehingga kami tidak putus asa, bahkan kami tidak akan bunuh diri Tuhan. Seperti yang di Jepang Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu Tuhan, seperti Abraham dan Ishak begitu percaya kepadamu, sehingga mereka diberkati. Kami pun juga Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik teens, mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi, kakak akan doakan berkat buat adik-adik semua. Terimalah berkat terbaik adik-adik teens yang dikasih Tuhan. Berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Berkat terbaik dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita satu-satunya. Dan berkat terbaik dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus memegang janji firman Tuhan. Menyertai memulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya adik-adik teens yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom, sampai ketemu di lain kesempatan.